Bagi yang beragama non-Islam, saya ucapkan salam sejahtera dan bahagia. Para pemirsa, di seluruh tanah air, tepatnya di 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota di Indonesia, kembali ketemu saya, Agung Santoso, selaku Ketua Forum Komunikasi Pemimpin Redaksi Media di Jawa Timur dan inisiator Forum Komunikasi Pemimpin Redaksi yang ada di Indonesia. Para pemirsa yang saya cintai dan saya banggakan, kali ini saya berada di Museum Pers Nasional, tepatnya di Kota Solo. Bersama saya Ketua Kepala Museum Pers Nasional, Pak Widodo. Nanti lebih lengkapnya beliau akan memperkenalkan diri. Oleh karena itu, saya akan berbincang-bincang dengan beliau tentang keberadaan Museum Pers Nasional sebagai informasi publik untuk semua masyarakat, terutama masyarakat pers. Selamat malam Pak Widodo. Selamat malam Pak Agung. Baik, para pemirsa, langsung kita kepada beliau akan menjelaskan tentang keberadaan Museum Pers Nasional yang menjadi sejarah pers di Indonesia. Bisa dijelaskan Pak Widodo tentang keberadaan Museum Pers Nasional sejak awal berdiri hingga sekarang, menjadi banyaknya kegiatan yang difasilitasi oleh Museum Pers Nasional. Monggo Pak Widodo. Terima kasih Pak Agung dan para pemirsa semuanya. Atas kesempatan ini, saya Widodo Acaryo, Kepala Monumen Pers Nasional di Surakarta, dan satu-satunya monumen pers yang berskala nasional. Jadi kita ada dua poin yang kita jelaskan di sini, yaitu sejarah gedung dan sejarah persnya itu sendiri. Sejarah gedung, dulu gedung ini dibangun tahun 1917 oleh Mangkunegaran VII ketika saat itu bersurat ke Mas Abu Kasan Atmodirono selaku arsitek gedung ini. Kemudian tahun 1918 jadilah gedung ini dinamakan Society Mangkunegaran. Jadi Mangkunegaran VII memerintahkan Pak Mas Abu Kasan Atmodirono untuk membangun gedung Sasana Suko ini, Society. Dari sejarah gedungnya seperti itu. Kemudian bentuknya itu adalah huruf T. Jadi depan begini hurufnya T. Huruf T. Di tahun 50 itu ada perubahan penambahan sisi kanan kiri, jadi bentuknya jadi kotak. Dari sejarah gedungnya seperti itu. Kemudian tahun 78 ada pembangunan pemugaran besar-besaran di Monumen Pers karena terkait dengan pelaksanaan peresmian oleh Bapak Presiden Soeharto pada saat itu. Itu dari sejarah gedungnya. Kemudian dari sejarah persnya itu sendiri, bahwa Mangkunegaran VII merupakan tokoh pers juga di Surakarta saat itu. Beliau itu adalah seperti punya kerja di salah satu koran yang ada di Solo, lupa Dharma Kundo atau apa. Jadi beliau adalah tokoh pers juga. Oleh sebab itu didirikanlah gedung ini, tapi dalam kaitannya sebagai gedung serbaguna, digunakan untuk seperti pesta-pesta, gedung-gedung pesta pada saat zaman Belanda, kerajaan. Jadi kalau ada pesta, semua berketempatan di gedung ini. Itu dari sisi sejarahnya seperti itu. Kemudian di tahun 1933 masyarakat pribumi di Indonesia, masyarakat penyiaran, mendirikan yang dinamakan penyiaran pribumi pertama. Jadi cikal bakal RRI itu di sini, dengan mengangkat Insinyur Sarsito Mangunkusumo sebagai ketua SRV saat itu. Jadi tahun 1933 di gedung inilah dideklarasikan namanya Perkumpulan Radio Pribumi Pertama. 33 kemudian ada rapat-rapat Bumi Putra segala macam, tapi
belum tercatat sejarah karena memang harus mengumpulkan juga. Kemudian juga secara sejarah seperti itu berkembang terus sampai tahun 50. Kemudian di tahun 78 gedung ini dibangun dan dibentuklah yayasan yang namanya Yayasan Monumen PES. Yayasan itu dikelola oleh suatu yayasan dan diketuai oleh pengurusnya itu, dan pada saat itu dibangunlah kanan kiri ini sebagai perkantoran. Jadi aslinya gedungnya itu adalah di tengah pertama, kemudian dibangun untuk kanan kirinya sebagai perkantoran. Karena ada yayasan berarti ada administrasinya, ada perkantoran segala macam. Tahun 78 diresmikanlah oleh Presiden Soeharto sebagai gedung Museum Pers Nasional di bawah Yayasan Monumen Pers itu. Kemudian bergeser tahun 1990 ketika Pak Harmoko sebagai Menteri Penerangan saat itu, yaitu Bapak Menteri Penerangan bukan mengakuisisi tetapi pelimpahan dari yayasan menjadi milik Departemen Penerangan. Nah, milik Departemen Penerangan inilah yang cikal bakal menjadi milik Kementerian Kominfo. Jadi dari Departemen Penerangan, kemudian juga dari Departemen Kominfo, kemudian juga jadi Kementerian Kominfo. Nah, seperti itu. Jadi sekarang kita bisa saksikan sendiri tahun 2019 dan tahun 2020 kita melaksanakan revitalisasi fisik gedung ini menjadi lebih kekinian. Karena selama ini dianggapnya gedung ini hanya gedung gelap, suram, dan masyarakat tidak tahu ini apa. Padahal dari sinilah sejarah perjuangan bangsa Indonesia itu ada. Peran PES itu dari sini. Sebab itu 2019 dan 2020 kita melaksanakan revitalisasi gedung, tata ruang, tata pamer segala macam yang tadinya kondisinya itu visual biasa sekarang menjadi digital. Contoh misalnya kalau bisa lihat ada radio kambing, dulu ada kambingnya 2 di depan radionya. Menampak suasana seperti patung yang agak menyeramkan, tapi sekarang dirubah menjadi bentuk tab. Pakai tab kita melihat ada augmented reality-nya, kelihatan ada kambingnya, ada yang bisa dipencet ada ininya. Kemudian juga ada peta penyebaran PES di Indonesia, misalnya koran di seluruh Indonesia itu ada. Ketika pencet provinsi akan keluar. Contoh misalnya Provinsi Jawa Tengah akan ada keluar koran Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat, Solo Kosong. Pencet DKI, ada Kompas, ada Media Indonesia, ada Republika, dan ada koran internasional juga, Jawa Pos, segala macam. Jadi semua ada di situ dan semua interaktif melalui touchscreen. Nah, itu yang kami laksanakan juga dan melalui storytelling yang kita riset terlebih dahulu. Jadi semua kita riset, storytellingnya kita baguskan. Sebab itu sekarang tahun 2021 ini ketika sudah selesai 2 tahun melaksanakan revitalisasi, kami berani membuka diri untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini loh gedung Monumen PES. Jadi sejarah perjuangan bangsa Indonesia tidak lepas dari peran media PES itu sendiri. Oleh sebab itu Monumen PES Nasional Surakarta merupakan referensi utama kesejarahan PES dan media bangsa Indonesia. Datangi, pelajari, dan pahami sejarah PES di Indonesia hanya di Monumen PES Nasional. Berarti sudah mengikuti era digital ya? Betul, sesuai dengan arahan Bapak Presiden dan juga arahan Bapak Menteri. Karena transformasi digital suatu keniscayaan dan itu wajib dilaksanakan. Sebab itu kita sudah digital semuanya. Demikian Pak Agung. Para pemirsa, demikian yang diberikan penjelasan oleh beliau Bapak Widodo selaku Kepala Museum PES Nasional yang ada di Surakarta, dan tentu ini milik kita semua di seluruh masyarakat Indonesia. Marilah kita berkunjung ke Museum PES, ke masyarakat PES, sehingga kita benar-benar tahu sejarah PES. Sampai di sini pemirsa, kita akan ketemu pada kesempatan yang lain.
tetap bersama Museum Pers Nasional yang ada di Surakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.